Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gerli selaku Kepala Sekolah SD Negeri 68 dan seluruh Dewan Guru serta staf yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliau kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka kegiatan sosialisasi rencana tindak lanjut. Dan tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang dan zaman yang penuh kecanggihan seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 68. Sebelumnya saya Gianjar Penis Sebratama SPD akan sedikit menyampaikan terkait rencana tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui, sebenarnya ini merupakan tugas akhir dari kegiatan kami di PKG, yang mana PKG itu peningkatan kompetensi guru. Nah, pada kegiatannya itu ada dua bidang studi yang mengikuti, PJOK dan Bahasa Inggris. Nah, sekarang yang sedang berjalan yaitu PJOK. Kami pelaksanaannya sekitar 4 bulan, dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan November. Nah, di minggu ini tinggal 3 kali pertemuan lagi, itu akan berakhir dan terakhir nanti mendapat sertifikat. Nah, ini merupakan tugas terakhir rencana tindak lanjut yang mana kami selaku guru olahraga membuat sebuah rancangan kegiatan yang berupa proyek, yaitu berupa dalam bentuk olahraga. Baik, next. Nah, latar belakang saya mengambil proyek ini yaitu karena ini saya menerapkan model pembelajaran SEM, Sport Education, yaitu setelah saya melihat minat dan ketertarikan siswa di SD 68 yaitu dalam olahraga permainan bola tangan, yang mana dalam permainan ini cukup mudah dimainkan baik siswa maupun siswi. Selain itu, dalam keseharian setiap hari dalam pembelajaran olahraga, siswa-siswi tertarik bermain bola tangan. Jadi setiap pembelajaran olahraga, siswa dan siswi kita mereka lebih tertarik dalam permainan bola tangan, yaitu perpaduan antara permainan basket dan permainan sepak bola. Nah, dari alasan tersebut saya berminat untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang mana menggunakan model sport education model, yang mana dalam aktivitas pembelajaran ini siswa akan berperan langsung, bukan hanya sebagai pemain tetapi sebagai panitia penyelenggara, sehingga nanti siswa dapat memiliki pengalaman dalam menjalankan sebuah event-event terutama di bidang olahraga. Nah, jadi nanti dalam pelaksanaannya bukan kita yang menjadi sebagai panitia dalam kegiatan tersebut. Jadi yang langsung turun ke lapangan itu siswa kelas 6. Jadi mereka nanti akan menjadi wasit, juri, tim penilai, MC, semua mereka yang melaksanakan. Jadi tugas kita sebagai guru hanya sekedar membimbing saja. Saya mengenal suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab beragam, memberikan pembelajaran bermakna konstekstual bagi peserta didik. Salah satunya melalui pembelajaran Sport Education Model atau disebut dengan SEM. Model ini telah membentuk para peserta didik menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Next. Nah, ini dia tujuannya. Tujuan saya melakukan ini yaitu Sport Education Model menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Proses pembelajaran ini murid diharapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Selain itu,
saya mengajarkan siswa berkolaborasi, bertanggung jawab secara individu atau kelompok. Nah, ini dia capaian yang saya harapkan dalam pelaksanaan ini nanti, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna sebagai penyelenggara sebuah event. Ketiga, siswa berperan aktif dalam suatu kegiatan. 4. Menanamkan sikap sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab pada diri siswa. Nah, ini jadi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan ini, yang mana kita melihat dari segi aset yang kita miliki di sekolah kita. Yang pertama itu aset manusia. Aset manusia yang ada di sekolah kita yaitu pertama kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Dan anggota aset manusianya yaitu anggotanya yaitu siswa kelas 6 dan seluruh murid dari kelas 3 sampai kelas 6. Aset jaringan internet, laptop, dan HP untuk mencari informasi dan publikasi. Pemanfaatan halaman sekolah dan olahraga untuk kegiatan lomba sound system untuk memutar lagu dan MC. Ruang kelas untuk persiapan acara apabila kondisi acara kita hujan. Misalnya pada saat acara hujan, maka kita bisa menundanya, kita bisa ke kelas lebih dahulu. Aset finansial, pendanaan dana bos. Jadi kalau misalnya nanti ada sedikit cicilan dana dari dana bos, kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan misalnya membeli hadiah untuk kegiatan tersebut. Lingkungan, halaman sekolah, lapangan, bola, dan gawang. Baik, pelaksanaan. Tema pada kegiatan ini yaitu dengan aktivitas olahraga menumbuhkan sikap sportivitas di olahraga. Karena saya mengambil tema ini karena dalam kegiatan ini yang paling penting yaitu sportivitas di dalam diri anak-anak. Dengan bertanding dan menanamkan sikap sportivitas, mereka nanti dapat selalu menanamkan sportivitas di dalam dirinya. Yang kedua yaitu topiknya yaitu permainan bola tangan. Permainan bola tangan ini yaitu perpaduan antara permainan basket dengan sepak bola. Mengapa? Karena dalam permainannya itu dia bermain dengan teknik basket tetapi menggunakan gawang sebagai media untuk mencetak golnya. Waktu dan tempat pelaksanaan 9 sampai dengan 15 Desember 2024 di SD Negeri 68. Nah, perencanaan ini saya buat akan dilaksanakan pada saat kita melaksanakan kelas meeting, Pak. Jadi mungkin nanti di kelas meeting ada tambahan yang lain. Nah, dan ini merupakan yang utama nanti dalam pelaksanaannya. Nanti semua kegiatannya kita limpahkan kepada kelas 6, Pak. Jadi kelas 6 yang memimpin pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaannya nanti mungkin akan saya lakukan dulu pada anak-anak kelas 6 pemaparan bagaimana cara teknis. Jadi tidak secara langsung, akan biar mereka nanti mengerti bagaimana tugas mereka. Lanjut. Nah, ini dia tingkat satuan pendidikan yang mengikuti kegiatan ini yaitu SD sederajat, terutama di SD kita, di SD Negeri 68 siswa-siswinya. Kelas yang mengikuti itu kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, kelas 4 dan 5 itu akan menjadi peserta, dan yang nanti akan menjadi panitia itu dari kelas 6. Nah, kemungkinan nanti untuk yang dari panitia yang tidak dari kelas 6 yang tidak mengikuti jadi panitia itu akan kita berdayakan untuk menjadi peserta. Jumlah peserta dalam satu timnya yaitu 5 orang, putra dan putri. Untuk putra 5, untuk putri 5. Mungkin nanti kalau keterbatasan peserta yang mengikuti, kita bisa mengikutkan dari kelas 5 bisa 2 tim atau bisa 3 tim, boleh.
sesuai dengan kemampuan kelasnya masing-masing. Juara yang diambil yaitu juara 1, 2, dan 3. Nanti akan ada juara 1, 2, dan 3. Nah, kita harapkan mungkin nanti akan ada hadiah dari kita dari sekolah. Panitia dari kelas 6 yaitu tugasnya menjadi wasit, juri, hakim garis, MC, dan tim medis. Pelaksanaan yaitu 2 babak selama 10 menit. Untuk pelaksanaannya ini kita kelas meeting selama 1 minggu. Nah, mungkin untuk pelaksanaan kegiatan ini kita ambil kemungkinan paling lama sekitar 3 harian. 3 hari Pak untuk pelaksanaan. Baik, lanjut. Ini dia peran guru dan siswa. Peran kita sebagai guru, sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan dan mendampingi siswa dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini nanti mungkin saya selaku ketua pelaksananya ya Pak nanti di situ. Saya meminta bantuan kepada Dewan Guru dalam pelaksanaan nanti, mohon bantuan dan bimbingannya. Ketika nanti di situ misalnya seperti MC tadi, gitu kan, kita ada guru yang memiliki kemampuan MC. Nah, jadi mungkin bisa membantu siswa yang nanti akan menjadi MC seperti itu. Terus nanti ada seperti ini pengambilan foto untuk dokumentasi. Nah, mungkin nanti bisa guru yang lain membantu untuk memberitahu seperti ini cara pengambilan fotonya, videonya, gitu. Jadi kita guru di sini sebagai fasil, jadi kita membantu siswa karena dalam kegiatannya kita akan langsung menerjunkan anak-anak, jadi mereka akan berperan langsung sebagai kepanitiaan, baik wasit, juri, MC. Jadi kita mengajarkan mereka untuk berperan langsung, bukan kita yang menjadi panitia, jadi mereka yang menjadi panitia. Terus yang kedua, siswa berperan sebagai penyelenggara, panitia dalam pertandingan dan juga sebagai peserta. Nah, seperti yang saya katakan tadi, peserta itu dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tapi apabila kelas 6 ada yang tidak mengikuti dalam kepanitiaan, nanti mereka bisa mengikuti sebagai peserta dalam pertandingan. Lanjut. Nah, ini dia. Dari aset yang kita miliki di sekolah, ini yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pertandingan ini nanti. Yang pertama aset sekolah yaitu aset manusia. Aset manusianya yaitu siswa-siswi kelas 6. Kenapa? Karena mereka yang akan kita berdayakan sebagai kepanitiaan. Dan juga di sini ada kekurangan yaitu siswa dari kelas 4 dan kelas 6. Kita sebagai peserta, itu aset manusianya. Finansial itu dari dana bos, karena kita tidak ada dana komite, jadi kita menggunakan dana bos untuk bantuan dananya. Kita menganggarkan bantuan dana yaitu dari dana bos, tidak bisa dari uang komite, karena kita tidak ada uang komite. Terus aset fisik yaitu kita memiliki gawang dan lapangan. Hanya 2 Pak aset kita yang pertama yaitu gawang dan lapangan. Terus yang ketiga alat dan bahan. Bahannya kita memiliki bola yang berupa bola tangan, kita ada bola yang asli yaitu bola tangan. Ayo lanjut. Nah, ini dia rencana evaluasi. Melakukan rencana evaluasinya yaitu melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Menilai hasil kerja dari kepanitiaan yang bertugas. Mengumpulkan umpan balik siswa, guru, dan kepala sekolah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Melakukan refleksi bersama memperbaiki program di masa depan. Dari rencana evaluasi ini, tugas kita yaitu memberikan umpan balik selama kegiatan. Jadi misalnya nanti ada siswa yang kesalahan Pak dalam misalnya wasit lah, dari wasit misalnya nanti Pak Alek membantu, oh ini salah nih penentuannya, seharusnya bola yang ini out. Nah di situ kita tugasnya membimbing
kita sebagai guru kita melihat nih, oh kesalahannya di sini, nah jadi kita memberikan bimbingan, memberikan umpan balik ya dalam prosesnya. Terus penilaian hasil kerja yang bertugas, nah itu nanti kita lakukan mungkin nanti setelah kegiatannya, mengumpulkan umpan balik siswa, nah itu nanti setelah kegiatan, jadi kita tahu di mana kelebihan dan kekurangan. Terus pengumpulan data, wawancara dengan siswa dan guru, survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran, dan refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Nah ini nanti akan dilakukan refleksi tertulis dari siswa, yaitu setelah kita melakukan pelaksanaan nanti kita akan tahu sebatas mana pengalaman yang mereka dapatkan dari hasil kerja mereka. Nah, kemungkinan tantangan. Ini kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi ketika nanti pelaksanaan yang realnya. Yang pertama, antusias peserta kurang saat mengikuti rangkaian acara dari persiapan, pembuatan, dan perlombaan. Nah ini biasanya tantangannya peserta ini tidak mau menjadi peserta, Pak, biasanya menjadi panitia biasanya pasti saling tolak menolak. Nah mungkin nanti kita akan secara langsung memilih, Pak. Jadi kita akan secara langsung memilih anak yang akan menjadi kepanitiaan. Jadi mereka tidak bisa menolak seperti itu. Karena biasanya anak-anak ini pasti saling mengelak. Kalau saya tidak mau, Pak. Takut, Pak, ini, Pak. Gitu. Biasanya memberikan alasan seperti itu. Terus yang kedua, keterbatasan waktu karena jadwal efektif dalam kali sudah pada acara. Nah, biasanya dalam pelaksanaan itu jadwal kalinya sudah penuh, tapi dari jadwal ini saya sudah menetapkan bahwa pelaksanaan kita nanti ketika setelah melakukan ujian, jadi tidak ada mengganggu jadwal yang lain. Jadi kita pelaksanaannya setelah melakukan ujian, jadi siswa sudah bersantai, jadi sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu cuaca yang tidak menentu. Seperti kita lihat saat ini cuaca sekarang musim hujan. Jadi untuk bermain di lapangan kemungkinan nanti akan basah lapangannya, becek. Nah mungkin kita tidak bisa menghentikan hujannya, Bang. Jadi mungkin solusinya nanti kita tetap bermain lah ya, Pak. Tetap bermain dengan kemungkinan resikonya baju yang basah, Pak. Atau bisa nunggu hujan reda ya, Bu. Kita bisa dengan hujannya, tunggu hujan reda. Terus pengalaman siswa yang belum ada sehingga butuh bimbingan. Nah ini dari hal yang terakhir ini sangat pasti karena pengalaman siswa. Jadi karena tidak adanya pengalaman di siswa untuk menjadi wasit, menjadi ini. Jadi disinilah yang berat nantinya. Jadi mungkin kita butuh bimbingan ketika pelaksanaannya nanti. Baik. Habis. Baik Bapak Ibu, nah mungkin itu rencana tindak lanjut saya dalam materi permainan bola tangan. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan, Jackson. Di sini saya minta masukan dari Dewan Guru terkait kegiatan yang akan saya lakukan ini. Mungkin dari waktu, fasilitas, seperti tadi kata Bu Ambar terkait masalah kalau kita cuaca hujan. Jadi saya mohon pada Dewan Guru untuk masukan, terutama pada Bapak Kepala Sekolah.
untuk melindungi lapangan dulu lain itu sektor. Nanti walaupun ini karena permainan bola tangan ini sebagian ada yang belum memahami teknisnya. Nanti guru yang akan membimbing anaknya itu harus dikasih tahu dulu cara untuk sebagai pelaksana panitia atau pemain bola tangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Assalamualaikum. Jadi masukannya kita kalau bisa lapangan dulu kita pelajari terlebih dahulu sehingga nanti bisa masuk lancar. Tidak ada dengan ini. Baik, dari yang lain, baik Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Pak Gianjar Pedi Sebatama SPD yang sudah dipaparkan tadi, di situ pelaksanaan nanti itu kelas 4, 5 kan Pak. Kelas 6 itu nanti sebagai fasilitator apakah MC ataukah dia sebagai wasit dan lain sebagainya. Di sini pertanyaan yang paling penting ya Pak ya. Kelas 1, 2, 3 itu guru walinya sering bertanya kalau kelas tinggi mengadakan lomba. Ini kami pulangnya jam berapa? Terus masuk Ibu Ayu, di sana mereka libatkan semua. Mereka jadi supporter kelas 1, 2, 3. Biar nanti acara ini nanti rame maksud saya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu tidak ada yang pulangnya atau duluan atau gimana gitu. Jadi seperti itu. Gimana Bapak Ibu setuju? Biasanya kan hanya yang guru wali kelas masing-masing itu kami kayak mana gini kelas 1, 2, 3 apa pulangnya gimana anak kami gimana itu masih Ibu Ayu. Jadi itu mungkin masukan saya seperti itu. Tadi Bapak Aldo menyampaikan. Terima kasih. Iya jadi kan Pak 5 ya lomba. Baik, jadi masukannya nanti untuk yang kelas rendah biar diberdayakan kita menjadi mereka jadi supporter ya. Baik. Terima kasih Bu Ayu untuk masukannya. Ya betul. Jadi nanti untuk yang kelas rendah kita jadikan supporter. Jadi kegiatannya nanti bisa tidak ada yang nganggur lah intinya. Seperti itu. Baik. Untuk yang lainnya ada teman-teman sekalian ada yang masukan cukup Bu? Baik. Kalau sudah cukup, harapan saya semoga nanti dapat kegiatan rencana tidak lagi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat terlaksana nanti anak-anak juga bisa memiliki pengalaman-pengalaman yang baik ketika sudah memulai kegiatan nanti. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.